benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekalmu
beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus, that could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Shalom teman-teman yang sudah pulang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk semua yang menyaksikan ibadah online hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami bisa menikmati ibadah online hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Biar apa yang disampaikan dapat menjadi rema bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Ya, kita udah masuk lagi ke bulan yang baru. Kita masuk dalam new level. Kalau kemarin kita belajar bagaimana caranya jadi pemimpin yang melayani, lalu pemimpin yang melayani membuktikannya dengan aksi ketaatan sama Tuhan. Kali ini kita naik level, kita nggak belajar lagi, kita nggak nyari-nyari lagi. Tapi kita sekarang mau melakukan bagian kita sebagai pemimpin yang melayani, yang sudah memiliki aksi ketaatan. Yaitu kita mau menjadikan aksi ketaatan kita itu sebagai kebiasaan hidup yang baru. Obedience act to be a new habit. Itulah tema bulan ini, bulan Oktober, bulan yang baru. Saya excited banget buat ngajarin tentang ini, share tentang ini, supaya kita semua bisa sama-sama belajar, kita masuk new level dalam segi kehidupan apapun. Kita mau yang kerja, new level lah dalam pekerjaanmu. Yang sekolah, new level lah dalam sekolahmu. Apalagi sudah mulai uji coba untuk sekolah tatap muka. Yang kerjanya mungkin gak kantoran, freelance, atau punya toko, atau punya usaha di e-commerce, online dan sebagainya.
kalian masuk dalam new level ini. Kita akan belajar, kita akan mulai dengan membaca sebagian dari firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kita sudah tahu lah ya, semua orang yang dari belum percaya Kristus, lalu memilih untuk percaya kepada Kristus, kita memakai ilustrasi yaitu mereka hidupnya yang lama, telah mati, lalu dibangkitkan kembali menjadi ciptaan yang baru. Makanya dibilang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau yang lama itu mungkin kita masih terlibat dalam penyembahan berhala, masih memiliki hobi-hobi yang bertentangan dengan firman Tuhan, masih punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita matikan kehidupan kita yang lama itu, lalu Tuhan bangkitkan kita jadi pribadi yang baru sama sekali. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 12, menggunakan kata metanoia, metamorfosis, berubah sama sekali. Seperti kupu-kupu gitu, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah itu berubah sama sekali, metanoia. Kita mau belajar tentang membangun sebuah kebiasaan sebagai anak Tuhan. Membangun kebiasaan yang memiliki nilai-nilai Alkitabiah, memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Kita coba lihat, ada orang yang punya kebiasaan itu makan pedas. Pokoknya makanan seenak apapun dibuat oleh seorang ahli masak. Kalau orang ini suka makanan pedas, lalu disajikan makanan yang enak banget tapi nggak pedas. Biasanya orang yang suka pedas bakal ngomong, enak sih, tapi coba kalau ada sambelnya, coba pedas pasti lebih enak. Karena dia suka pedas. Tapi buat orang yang nggak suka pedas, enggak, udah cukup, ini udah cukup. Jangan sampai berantem habis itu. Nah, ada orang yang juga makan tuh harus banget pakai kecap manis gitu ya. Ada teman-teman yang suka pergi keluar negeri, ke Eropa, ke Jerman, ke Barcelona, ke Amerika. Mereka selalu membawa bumbu rahasia mereka kemanapun mereka makan, yaitu kecap, kecap manis. Apapun makanan selalu dikecapin pakai kecap manis, karena kurang sedap kalau nggak ada kecap manis. Ada orang seperti itu ya. Tapi ada orang yang menjauhi kecap manis, jadi mereka mah santai aja walaupun nggak ada kecapnya. Ada juga orang-orang yang kalau ketawa tuh nggak tahu kenapa harus mukul. Sampai ada yang bilang gini, cewek kenapa dikasih Tuhan tangannya 2? Karena satunya buat pegang handphone, baca artikel, tangan satu lagi buat nabok teman sebelahnya kalau artikelnya lucu. Nah, ada yang bilang kayak gitu. Lalu ada orang yang punya kebiasaan cukup detail, yaitu kalau dia adalah orang yang punya mobil, dia tuh kayak nyalain mobilnya tuh kayak waktu diputar kuncinya, dia nggak langsung nyalakan mesin. Dia tunggu sampai ada bunyi-bunyi tertentu, bunyi dari aki, bunyi dari mesin, ketika ada suara kayak tek gitu, baru nyalain. Lalu matiin mesin, juga dia nggak langsung matiin mesin ketika mobilnya berhenti. Dia matiin dulu AC-nya, dia matiin segala yang perlu dimatiin kayak radio, Bluetooth, atau charger mobil dimatiin dulu. Lalu lihat RPM-nya, begitu RPM-nya sudah di angka yang di bawah, baru dimatiin. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang seleboran kan, baru colok langsung nyalain mesin. Begitu berhenti, rem, pasang rem tangan, langsung matiin. Ada juga yang kayak gitu, makanya ada beberapa orang yang suka matiin mesin, lalu lupa matiin AC. Jadi pas balik ke mobil, waduh AC-nya kok masih nyala gitu. Ya, ada yang kayak gitu. Ada orang yang rumahnya selalu rapi gitu. Pokoknya dia nggak bisa tuh. Presisi sekali gitu loh. Naro centong nasi aja bentuknya begini. Naro gelas harus di sini, piring di sini, wah segala macam. Rapi banget. Ada orang juga yang kebalikan. Berantakan banget gitu ya. Sampai ada yang bikin ilustrasi. Perbedaan pria dan wanita single adalah pria single kamarnya berantakan. Mobilnya rapi. Wanita single,
kamarnya rapi, mobilnya berantakan. Ada yang kayak gitu bikin. Jadi ada perbedaan. Itu semuanya kebiasaan. Ada yang punya kebiasaan gigit kuku gitu ya, dikit-dikit gigit kuku, dikit gigit kuku, dan lain-lain. Itu adalah contoh kebiasaan. Kalau kita ngomong kebiasaan, kebiasaan itu bukan sesuatu yang dari lahir kita udah seperti itu. Kebiasaan adalah sesuatu yang dia lakukan terus-menerus dari dulu. Terus mungkin, wah asik nih, lama-lama jadi kebiasaan. Yang dimaksud dengan kebiasaan adalah dia sudah melakukan hal itu tanpa dia sadari. Dia nggak sadar, dia lakukan aja udah. Nggak tahu. Ada orang yang kayak kalau ngomong ngedipin mata sering banget gitu. Dia nggak sadar, tapi orang lain yang lain lihat, wah lucu banget gitu ya. Saya juga pernah dibilang gitu, wah aduh ini si Firdi ini kebiasaannya begini. Sampai teman dekat saya bisa tahu kalau saya tuh, wah orangnya begini. Tahu gitu. Karena kebiasaan. Dari kebiasaan itu biasanya kita bisa memiliki gambaran bagi teman-teman kita. Jadi kalau misalnya ada yang nanya gitu, yang namanya Firdi yang mana? Tuh yang ono tuh yang suka begini. Langsung tahu, oh yang ono ya gitu. Jadi bisa dari kebiasaannya kita diketahui. Sebelum jadi pengikut Kristus, sebelum kita mengenal Kristus, sebelum kita hidup dalam Kristus, kebiasaan kita adalah berbuat dosa. Kita harus tahu dulu arti dari dosa. Kebanyakan orang suka kalau udah ngomong, dosa. Di kepalanya tuh selalu kayak dosa adalah sesuatu yang sangat buruk banget, yang kayak jelek banget, kotor banget ya. Iya memang jelek sih, memang kotor. Tapi kita harus sepakati dulu bersama. Arti dosa dari bahasa aslinya memiliki arti. Dosa adalah menyimpang. Menyimpang. Jadi semua yang menyimpang itu disebut dengan dosa. Jadi nggak perlu sampai kita kayak jadi pembunuh gitu, atau jadi perampok, atau jadi penipu, enggak. Kita menyimpang sedikit saja dari jalur yang sudah Tuhan kita berikan atau ketetapan yang sudah tertulis di Alkitab, itu saja sudah dosa. Sudah menyimpang maksudnya. Jadi sebelum jadi pengikut Kristus, kebiasaan kita adalah berbuat dosa. Contohnya gini, ketika kita belum mengenal Kristus, kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Bapa. Ya gimana mau punya hubungan yang baik? Berdoa aja enggak, baca Alkitab aja enggak. Kenapa? Ya karena belum mengenal Kristus. Belum mengenal Kristus. Nah, kalian sudah mengenal Kristus, sudah membangun hubungan belum yang baik sama Bapa? Lewat doa, baca Alkitab. Nah, ini akan selalu saya katakan terus. Baca Alkitab, doa pribadi, baca Alkitab, doa pribadi. Karena ini udah harga mati sebagai pengikut Kristus. Kita harus punya hubungan yang baik sama Bapa tentunya ya. Kalau kita punya hubungan yang baik sama seseorang, kita biasanya ngomong apapun jadi enak, minta bantuan enak gitu. Begitu juga dengan Bapa. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Bapa, kita tahu kita harus meminta apa, bagaimana cara memintanya, bagaimana kita menjalani hidup. Karena kita punya hubungan yang baik dengan Bapa. Jadi kita tahu apa yang Bapak suka, apa yang Bapak tidak suka. Nah, ketika kita belum mengenal Kristus juga, kita belum hidup di dalam Kristus juga, tindakan kita itu cenderung hanya memikirkan kepuasan pribadi. Enggak mikirin tentang apakah Tuhan senang apa enggak nih ya sama kelakuan kita gitu ya. Mungkin ada orang yang ketika belum mengenal Kristus menganggap judi itu ya biasa aja lah, have fun aja lah. Mabok biasa aja lah. Make gajah biasa aja, have fun man, have fun gitu ya. Mungkin mereka berpikir seperti itu mungkin karena mereka hanya mikirin kepentingannya pribadi. Tapi ketika kita hidup dalam Kristus, dikatakan kalau kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus, kita akan cenderung untuk memikirkan, yang gue lakuin ini, aduh, udah bener belum ya? Supaya kita nggak berbuat sebuah kesalahan yang bisa membuat kita jadi dipersalahkan. Nah, yang terpenting adalah ketika kita belum hidup dalam Kristus dulu, yang terpenting adalah tidak ada Roh Kudus di dalam diri kita. Itu perbedaannya ketika kita belum mengenal Kristus. Mengapa sangat penting untuk diperhatikan jika tidak ada Roh Kudus dalam diri kita? Kenapa sih penting banget Roh Kudus hidup di dalam kita? Kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-26. Dikatakan begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi
Kalau kita pernah baca Alkitab yang selalu mengingatkan ada ayat tertulis begini, ada ayat tertulis begini, itu adalah Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Kita selalu diingatkan. Nah itu pekerjaan Roh Kudus. Nah berarti kalau kita, di dalam kita tidak ada Roh Kudus, yang pertama artinya adalah tidak ada yang mengajar kita. Dan yang kedua tidak ada yang mengingatkan kita. Kenapa? Itulah tugas Roh Kudus dalam diri kita. Dia ngajarin terus dalam hidup. Mungkin kita ada bikin kesalahan, bahkan kita udah bertahun-tahun ikut Tuhan, bertahun-tahun percaya Yesus. Tapi kita masih aja ada bikin kesalahan, ada bikin hal-hal yang mungkin menyimpang dari Tuhan. Tapi itu proses belajar ketika kita melakukan itu bukan dengan sengaja, tapi mungkin nggak sengaja. Kadang-kala mungkin karena keputusan kita juga, kita malah milih untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari ajaran Tuhan. Nah, Roh Kudus akan mengingatkan kembali kita. Roh Kudus akan ngajarin kita lagi kalau itu salah. Itu nggak boleh. Gitu. Walaupun mungkin ada keplesetnya lah gitu sekali-sekali. Tapi itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, akibatnya kalau Roh Kudus tidak ada dalam diri kita, nggak ada yang ngajarin kita, nggak ada yang ngingetin kita, akibatnya adalah kita tidak pernah tahu yang kita lakukan itu benar atau salah di hadapan Tuhan. Loh, kenapa kita harus pusingin? Yang kita lakukan ini, kita harus pikirin apakah benar atau salah di hadapan Tuhan. Kenapa penting banget sih harus mikirin gitu? Masalahnya adalah kita mau tahu atau tidak tentang benar salahnya tindakan kita, efeknya ya tetap sama. Yaitu barang siapa menerima Kristus akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah, dan barang siapa menolak Kristus, dia juga ditolak dalam kerajaan Allah. Mau kita tahu enggak itu adalah efek yang sama, itu udah berlaku untuk semua orang, mau dia yang percaya atau yang nggak percaya. Makanya inilah tugas kita. Kita harus melaksanakan amanat agung. Yesus sudah bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tugas Yesus untuk menginjil di dunia sudah selesai 2000 tahun lebih yang lalu. Dia sudah selesai melakukan pekabaran Injil dan sudah melakukan karya penebusan. Sudah selesai. Nah, ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan tugas untuk semua orang yang percaya, yaitu amanat agung. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Menjadikan semua bangsa murid Kristus. Bukannya pergi, ayo seret semua orang datang ke gereja kita. Bukan, enggak gitu. Enggak gitu. Kita harus menjadikan semua orang murid Kristus. Orang yang tahu tentang Injil, orang yang tahu tentang siapa itu Kristus, dan akhirnya memiliki keputusan untuk memiliki keserupaan dengan Kristus. Itu amanat agung. Lalu tugas kita yang lain adalah mengabarkan Injil. Injil itu kabar baik. Ya, bukan menteror orang gitu ya. Saya sering banget dulu dengar, waduh, kalian kalau nggak pernah ke gereja, kalau nggak pernah ibadah, nanti semua akan masuk neraka gitu. Apalagi sekolah minggu. Saya heran banyak guru sekolah minggu selalu meneror anak sekolah minggu dengan kata-kata, ayo kalau bandel, kalau nggak hormat orang tua, nanti nggak masuk surga lo, nanti masuk neraka. Kenapa sih gereja harus meneror orang? Bukankah lebih enak, ayo semua yang mau ikut Tuhan, yang setia melakukan pekerjaannya Tuhan, kita punya tempat di surga. Surga itu tempatnya bagus, surga itu tempatnya indah, nggak ada air mata, nggak ada kesulitan. Lebih enak begitu kan? Jangan sampai malah kita membahas exegesis, yaitu memakai pengalaman pribadi, lalu kita cari-cari ayat yang kira-kira cocok dengan pengalaman kita, lalu kita sampaikan depan jemaat, kita teror jemaat gitu ya. Woi, kalau kalian tidak memberikan perpuluhan, hati-hati dan jangan heran kalau berkat kalian akan dimakan oleh belalang pelahap. Langit menjadi tembaga, tulah-tulah dicurahkan. Itu bukan kabar baik, Bapak Ibu. Dikatakan kabarkanlah Injil kepada segala makhluk. Injil itu artinya kabar baik. Jadi kalau kalian dengar ada pendeta nakut-nakutin kita, dia bukan sedang mengabarkan Injil. Dia sedang mengabarkan teror. Garis bawahi itu. Lalu tugas kita yang lain adalah sebagai anak Tuhan, memberitakan kebenaran yang sebenar-benarnya. Karena ada aja hamba Tuhan atau orang pemimpin di gereja yang menyampaikan kebenaran tapi sepotong-sepotong. Dan ada juga menyampaikan kebenaran yang ditutupi, diganti dengan ketidakbenaran.
Sesuka-suka dia gitu loh. Ada ayat ini, menurut saya mah begini. Dia nggak pernah mengevaluasi, nggak pernah meneliti arti sebenarnya dari ayat yang mereka baca, lalu dibagikan ke jemaat, akhirnya disampaikan dengan salah. Kita tahu sebuah ayat yang bilang, berilah maka kamu akan diberi. Tapi banyak orang entah mengapa ayat ini dikaitkan dengan persembahan, nggak nyambung. Padahal ayat itu sedang berbicara tentang menghakimi, bukan tentang persembahan. Kenapa dikaitkan pada persembahan? Jadi kita mau pengurus kek, mau jemaat kek, mau leader kek, mau orang awam kek, kita harus punya hubungan yang baik juga sama Tuhan lewat pembacaan Alkitab dan doa pribadi supaya kita nggak keseret dengan arus zaman yang menyesatkan ini. Perintah amanat agung itu sulit buat dilakukan. Ada yang susah, aduh, gua mah introvert. Gue introvert, Bapak Ibu, saya nggak bisa ketemu orang. Susah. Susah amanat agung dilakukan. Kenapa? Karena nggak pernah dibiasakan untuk menyuarakan Injil dimanapun kita berada. Yesus nggak pernah bilang, caranya menginjil tuh harus begini, harus berdiri, jalan, duduk, loncat. Harus kalau ketemu orang harus ngomong shalom. Gitu. Yesus nggak pernah ngomong kayak gitu. Yesus cuma bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi yang harus dilihat ada goalnya. Kita harus menjadikan semua bangsa murid Kristus. Caranya itu bebas. Kalian kalau ngaku-ngaku introvert, it's okay. Zaman sekarang internet berkembang dengan luar biasa. Kalian mungkin gak bisa ketemu banyak orang. Tapi kalian bisa menulis sesuatu di sosial media kalian kan. Anak zaman sekarang mah udah kreatif luar biasa lah. Mereka bisa cari kata-kata yang mungkin pendek tapi kena banget gitu. Jangan malah bikin artikel-artikel atau postingan yang selalu membagongkan semua orang. Bikin semua orang heran, apa sih maksudnya ini? Enggak, caranya bebas. Caranya bebas. Bebas banget caranya. Kita dikasih kebebasan sama Tuhan untuk mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik. Untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kalau kita lihat lagi ada ilustrasi tentang talenta. Di kitab Matius atau di kitab Lukas, ilustrasi tentang uang mina. Saya anggap semuanya udah ngerti tentang ilustrasi talenta ini. Kalau diperhatikan baik-baik, yang Tuhan cari bukan soal lu mendapatkan berapa. Bukan soal kamu sudah melipat gandakan jadi berapa. Wah, luar biasa banyak. Enggak. Perhatikan baik-baik ayat itu. Yang dilihat adalah mereka taat. Mungkin dalam ilustrasi itu disebut dengan berdagang gitu ya. Maksudnya ayo dagangin. Minimal kalau nggak bisa dilakukan oleh diri kita, kita bisa minta bantuan orang lain. Supaya bisa dikembangkan. Jadi yang Tuhan lihat itu ketaatan untuk melakukannya. Kenapa Tuhan marah sama yang punya talenta satu? Karena dikubur. Mungkin seandainya kalau dia tetap, ayolah dicobain lah, dijualin apa gimana. Nggak laku. Dia lapor sama Tuhannya. Tuhan saya udah ngelakuin semua tapi nggak laku Tuhan. Ini satu saya balikin. Mungkin Tuhannya nggak bakal marah. Karena dia taat. Dia melakukan. Ini masalahnya dia ngubur semua. Nggak bisa lah. Orang-orang yang pesimis gitu. Orang-orang yang selalu negatif. Nggak bisa lah, gue nggak bisa. Mana bisa sih gue bukan lulusan STT. Mana bisa sih gue nggak pernah belajar. Mana bisa sih gue kan orang kecil. Mana bisa sih gue anak petani. Gitu. Enggak. Yesus aja anak tukang kayu. Tapi dia jadi orang luar biasa. Kenapa? Karena taat sama Bapa. Walaupun Yesus itu Tuhan loh. Lakukan saja ketaatan yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah minta. Meskipun ketika kita melakukan ketaatan itu kayaknya gue udah ngelakuin banyak hal tapi kayaknya nggak hasilin apa-apa. Kayaknya yang gue lakukan semuanya salah. Kayaknya yang gue lakukan, udahlah, jangan nyerah. Terus lakukan aja. Firman Tuhan bilang, dalam Mazmur pasal 126 dikatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Suatu hari nanti dia akan menuai berkasnya. Ketika kita melakukan sesuatu seperti nggak ada hasil. Tapi kita tahu yang kita lakukan ini karena kita mencintai Tuhan. Yang kita lakukan ini adalah bentuk kita taat sama Tuhan. Suatu hari nanti kita akan pulang dengan bersorak-sorai sambil bawa hasil. Yang penting taat dulu. Taat aja. Ketaatan adalah syarat untuk Bapa berkenan pada kita. Apa itu berkenan? Kita lihat dalam kisah Esther. Raja Ahasiweros mengusir Ratu Wasti. Ratu yang gak ada hormat-hormatnya sama raja.
Ratu yang gak punya ketaatan sama raja. Padahal ratu itu ya cuma ratu, di bawahnya raja. Dan akhirnya setelah diusir, raja jatuh hati sama Esther. Dan Esther ketika menjadi ratu, dia belajar tentang rajanya. Yaitu raja kalau lagi rapat sama menteri-menterinya, dia gak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk oleh ratunya. Tapi kalau misalnya suatu hari ratunya nggak sengaja gitu loh, ngedisturb gitu, ngeganggu kerjaannya raja. Nah, raja punya satu tongkat yang dia pegang. Harusnya orang yang mengganggu kesibukan raja saat itu juga dihukum mati menurut tradisi. Tapi kalau raja itu ketika melihat orang itu, lalu raja itu kayak nggak ada masalah dengan orang itu, raja itu akan mengangkat tongkatnya lalu diarahkan kepada orang itu, dan itu artinya raja tidak mempermasalahkan itu. Akhirnya ketika Esther menghadap raja dengan tiba-tiba mengenai kegelisahannya dia karena Haman ingin membantai semua orang dari bangsa Israel. Esther mempertaruhkan nyawanya menghadap raja. Akhirnya Esther mendapat perkenanan dari raja. Waktu datang, wah raja ternyata ngangkat tongkatnya. Dan raja bilang, "Hai ratuku, apa yang bisa aku perbuat bagimu?" Ya kayak gitulah kata-katanya ya. Akhirnya ya sudah, semua tahu ceritanya, semua happy ending. Apa yang keren dari Esther? Dalam pembuangan di negeri itu, sebagai seorang budak, semua orang Israel memiliki status yang sama, jadi budak karena pembuangan, mereka kalah perang. Esther pun punya status sebagai budak. Esther secara tiba-tiba jadi punya status yang tinggi sekali. Dari budak jadi ratu. Kalau normalnya orang yang gak siap dengan itu jadi sombong. Tapi dia enggak. Dari budak menjadi ratu. Tapi Esther masih mengasihi bangsanya. Esther melakukan kewajibannya sebagai anak Tuhan. Ketika mendengar kabar kalau bangsanya mau dibantai. Akhirnya Esther dinasehati oleh pamannya dan kemudian dia mengambil waktu untuk berpuasa. Selama 3 hari. 3 malam. Dan mereka berdoa. Dan seluruh bangsa diminta Esther untuk berpuasa juga. Selama 3 hari 3 malam. Supaya Esther mengalami mujizat. Dan benar aja ketika Esther menghadap raja. Mujizat terjadi. Raja berkenan sama Esther. Dan Esther selama menjadi ratu. Dia tetap berpegang teguh dengan imannya. Sebagai anak Tuhan. Esther berpuasa. Esther gak tiba-tiba mencari sesembahan yang lain, nyari dewa. Aduh, raja kan nyembah dewa ini, oh gue nyembah juga deh, biar raja berkenan. Kan dewanya sama nih, supaya raja jadi berkenan. Enggak, Esther tetap berpegang teguh sama imannya untuk mencari Tuhan. Lalu yang lain, Esther itu juga taat pada perkataan mentornya, yaitu Mordekai. Mordekai ini pamannya sendiri, tapi Mordekai inilah yang membentuk iman dari Esther. Artinya gini, Esther taat pada yang selain Tuhan. Yaitu pamannya yang juga adalah pendidik kerohaniannya. Pemimpin kerohaniannya. Hari-hari ini banyak orang yang berdalih dengan berkata, mereka hanya taat pada Tuhan. Pendeta mah juga manusia lah. Ngapain? Yang penting kita taat sama Tuhan. Yang lain mah cuma manusia. Mereka cuma alatnya Tuhan. Akhirnya mereka karena berdalih dengan perkataan itu hanya mau taat sama Tuhan. Tapi mereka akhirnya jadi merendahkan pemimpin gerejanya. Itu pun salah. Itu pun nggak boleh. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan 1 Timotius pasal 5 ayat 17 sampai 18 dikatakan gini. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Alkitab berkata begitu, pemimpin yang baik itu patut dihormati 2 kali lipat. Kata firman Tuhan. Jadi ketika kita bilang kita taat sama Tuhan, kita juga wajib loh taat sama pemimpin yang sudah ditaruh
Di tempat di mana kita beribadah, di mana kita melayani, kita harus taat pada pemimpin yang ada di sana. Itu firman Tuhan katakan, apalagi kalau dia adalah seorang pemimpin yang baik. Karena pemimpin yang baik selalu berjaga-jaga atas jiwa-jiwa dari jemaat yang dia pimpin. Jadi sebagai anak Tuhan yang berada dalam sebuah komunitas anak Tuhan, komunitas Kristen, kita harus paham dulu tentang hal-hal yang memang sudah diperintahkan atau diarahkan dalam Alkitab. Memang Tuhan itu nomor satu dalam hidup kita. Tapi bukan berarti kita langsung mengabaikan yang lain. Taat aja sama Tuhan, taat aja sama Tuhan. Akhirnya kita nggak taat sama orang tua. Kita nggak taat sama pemimpin kita di pekerjaan. Kita nggak taat sama pemimpin kita di gereja. Itu juga salah. Itu juga salah. Miliki kepedulian terhadap pemimpin di tempat kalian berjemaat. Itu pun salah satu perintah, salah satu hal yang dicatat di Alkitab. Akan sangat berbahaya kalau kita tidak menghormati pemimpin kita. Dalam hal ini pemimpin gereja kita, pemimpin komunitas kita, atau orang-orang yang menjadi pemimpin atas kerohanian kita. Mereka disebut pemimpin karena ada alasan yang jelas, yaitu memimpin. Mereka yang memimpin bagaimana kita membangun iman, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam, bagaimana kita ngerti apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Karena itulah mereka disebut pemimpin, karena mereka memimpin kerohanian kita kepada arah yang benar sebagai seorang pemimpin yang baik. Yang kedua adalah pemimpin yang baik itu mereka bertanggung jawab atas jiwa kita. Mereka berdoa buat kita supaya jiwa kita bisa makin dekat sama Tuhan, supaya jiwa kita makin mengenal Kristus. Nah, kalau mereka pemimpin yang baik ini berhenti menjadi pemimpin kita karena tidak dihormati di tempatnya, siapa yang akan berjaga-jaga atas jiwa kita? Siapa yang akan selalu berdoa untuk kita? Karena pemimpin kita, pemimpin yang baik, selalu mengenal siapa orang-orang yang pimpinnya. Yesus berkata begini, aku adalah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku. Sebagai pemimpin di gereja, sebagai pemimpin rohani, pemimpin selalu menaati atau selalu mengikuti teladan dari Tuhannya. Karena itu seorang pemimpin yang baik, mereka pun mengenal jiwa-jiwa yang mereka pimpin. Jadi intinya kalau pemimpin yang selalu berjaga-jaga atas jiwa kita, kemudian berhenti menjadi pemimpin karena nggak pernah dihormati, mereka pun akhirnya kecewa. Mereka kan juga manusia ya. Nanti siapa yang akan berjaga-jaga atas jiwa kita nantinya? Kita mungkin bilang, kita bisa jaga jiwa kita sendiri kok, udah nggak perlu pemimpin. Jangan naif. Ketidakmampuan kita menghormati pemimpin kita adalah bukti ketidakmampuan kita menjaga jiwa kita. Karena menghormati pemimpin kita adalah salah satu perintah juga yang tertulis dalam kitab. Jadi jangan naif bilang kita bisa menjaga jiwa kita kok. Enggak, saat kita berbicara seperti itu, sebenarnya kita sudah kehilangan jiwa kita. Kehilangan jiwa yang harusnya memiliki ketundukan atau penundukan diri pada otoritas yang sudah Tuhan kasih. Apakah kepada pemimpin gereja kita, kepada orang tua kita, pokoknya mereka pemimpin yang memiliki fisik di dunia, bisa kita lihat gitu di tempat dimanapun kita berada. Dan pemimpin adalah pribadi yang selalu diserang. Pemimpin itu adalah pribadi yang paling enak buat diserang karena posisinya di atas kan, paling kelihatan. Pemimpinnya rusak, otomatis yang dipimpinnya ikut rusak. Karena orang yang dipimpinnya itu kan mereka mengikuti apa yang diajari oleh pemimpin mereka yang sudah rusak. Yang dipimpin itu kayak kan dengerin aja gitu pemimpin yang ngomong apa. Oh gitu, oh gitu. Makanya mereka melakukan apa yang diajarkan para pemimpinnya. Padahal yang diajarinya itu salah. Kenapa bisa gitu? Karena pemimpinnya sudah rusak. Nah itu adalah contoh kalau pemimpin sudah berhasil dirusak oleh oknum yang memang merusak atau yang kerjaannya memang merusak para pemimpin. Akhirnya jemaat-jemaat juga ikut rusak. Kalau kita lihat lagi dalam Ibrani 13 ayat 17 itu bilang gini. Dikatakan begini. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Firman Tuhan bilang gitu.
Kalau pemimpin sampai melakukan tugasnya sebagai pemimpin di gereja, tapi memimpinnya dengan keluh kesah, itu tidak akan membawa keuntungan bagi orang-orang yang dipimpin. Tapi kalau pemimpin melakukan kegiatan memimpinnya itu dengan gembira, berarti akan membawa keuntungan bagi kita sebagai orang yang dipimpinnya. Mungkin capek, mungkin sibuk, mungkin stres, mungkin berat gitu. Tapi tetap dilakukan dengan gembira gitu. Kenapa? Salah satu alasan pemimpin bisa melakukan pekerjaan yang stressful tapi dengan gembira adalah karena mereka merasa dihormati. Mereka merasa dibutuhkan. Bayangkan kalau seseorang sudah melakukan banyak hal tapi feedback yang diterima adalah, oh gitu, siapa yang suruh lu kerja? Siapa yang minta nih? Dia berhenti akhirnya. Lalu siapa yang akan melakukan hal-hal yang biasa dilakukan setiap minggu itu kalau bukan pemimpin kita? Jemaat belum tentu bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin gereja atau pemimpin komunitas. Makanya kenapa kalau pemimpin sampai melakukan tugasnya dengan keluh kesah, dengan bersungut-sungut, hal itu tidak akan membawa keuntungan. Pemimpin kok bersungut-sungut? Pemimpin juga manusia. Pemimpin juga punya keterbatasan. Justru dibalik, kalau kita mau kehidupan kerohanian kita, kualitas ibadah kita bisa lebih baik, hormatilah orang-orang yang memimpin di tempat di mana kalian beribadah. Kata firman Tuhan. Saya coba tanya satu hal. Yang punya bisnis, yang menjalankan bisnisnya sendiri, bukan bekerja di bawah kepemimpinan orang lain. Kenapa kalian tetap melakukan pekerjaan itu? Walaupun hal itu sering membuat stres. Kenapa kalian melakukan pekerjaan kalian padahal sering kena pada solusi yang buntu. Tapi kalian terus cari. Padahal stres. Karena kalian senang dengan itu. Karena kalian senang melakukan hal yang sedang kalian lakukan itu. Betul ya? Makanya kalian terus melakukan itu. Karena kalian senang. Coba kalau kalian selalu terpaksa melakukan itu, kalian pasti akan berhenti melakukan hal itu. Normal, itu sebuah psikologi yang normal. Pemimpin yang mendapat tempat di hati orang yang dipimpinnya, maksudnya dihormati, pasti akan melakukan tugasnya dengan gembira, meskipun stres dengan yang dia lakukan. Jadi stres, depresi karena melakukan sebuah kegiatan yang melelahkan dan berat, itu normal. Yang jadi masalah dia lakukan itu dengan gembira atau dengan terpaksa. Nah gitu. Pemimpin yang dihormati akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Khususnya dalam pemberitaan Injil. Dia akan terus berusaha untuk memberitakan Injil dimanapun mereka berada. Mereka akan terus berusaha memberitakan Injil yang benar. Memberitakan Injil yang memang tertulis di Alkitab. Pemimpin yang dihormati memiliki satu kekhawatiran, yaitu mereka khawatir akan mengecewakan orang dipimpinnya. Mungkin mereka khawatir mengecewakannya karena mereka salah menginjil atau salah memberikan jawaban ketika ada yang bertanya tentang kerohanian atau tentang teologi. Mereka khawatir, karena mereka khawatir seperti itu dan mereka senang melakukan kegiatan kerohanian itu, mereka selalu belajar akhirnya. Mereka selalu evaluasi yang selalu mereka lakukan selama ini. Karena mereka senang. Walaupun ada kekhawatiran, mereka tetap senang melakukan hal-hal itu semua, pelayanan itu semua. Kenapa? Efek dari dihormati. Lalu apakah pemimpin itu gila hormat? Enggak, saya enggak berbicara tentang gila hormat, tentang rendah hati, benar apa salah, enggak. Tapi memang secara normal, pemimpin yang dihormati, pemimpin yang dihargai, mereka punya kepuasan ketika memimpin. Jadi jangan hanya menuntut pemimpin untuk melakukan tugasnya, tapi kita sebagai orang yang dipimpin nggak mau menghargai mereka, nggak mau kayak memuji mereka atau menghargai gitu, atau tunduk dan hormat sama pemimpin kita. Kita tunduk dan hormat bukannya kita jadi babu mereka, bukannya kita jadi budaknya mereka, bukan. Tapi kita menghormati karena kita sadar kita nggak bisa melakukan yang pemimpin kita lakukan. Kalau kita lakukan, belum tentu bisa
beres, belum tentu bisa benar ngerjainnya. Sama kalau dibalik, saya sebagai pemimpin gereja disuruh menjalankan bisnis dari salah satu jemaat saya misalnya. Nggak bisa saya. Karena saya nggak punya background bisnis yang baik, saya nggak pernah belajar tentang mengelola bisnis. Saya belajar tentang menjadi seorang hamba Tuhan. Nah sama aja kalau dibalik-balik ya. Saya suruh member saya yang selalu fokus di bisnis, saya suruh, udah lu 1 bulan deh jadi gembala sini, susun khotbah dan sebagainya. Stres pasti. Makanya dia atau mereka respect sama saya karena saya bisa melakukan apa yang mereka tidak bisa lakukan. Dan saya respect kepada mereka karena mereka bisa melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Jadi seperti itu hubungannya. Kalau kalian seorang mentor, kalian seorang pendidik, khususnya pendidik iman, harusnya kalian punya mental yang seperti ini. Mental yang selalu khawatir, aduh yang gue kasih tahu bener gak nih? Aduh gue udah maksimal belum nih ngedidik mereka. Bukannya malah memanfaatkan orang yang menghormati kalian. Mumpung dia hormatin gue nih. Wah gue pemimpin gereja, gue kakak gereja, telepon. Halo, kamu bisa datang ke rumah nggak? Oh bisa kak, ngapain? Udah datang aja, begitu datang. Kamu kan masih pelayanan nih, kamu harus tunduk sama pemimpin ya. Cuciin mobil saya. Masakin saya makanan. Sapu rumah saya. Itu pemimpin, tinggalin aja udah. Bukan pemimpin itu. Itu penipu kalau saya boleh bilang. Kenapa kita harus menghormati pemimpin kita yang ada di dunia? Bahkan Alkitab berkata begini, tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Kita selalu diajari untuk berdoa syafaat, jangan cuma berdoa untuk keluarga kita aja, kita berdoa untuk teman kita aja, berdoa untuk gereja kita aja, atau berdoa untuk orang-orang yang kita kenal aja. Enggak, kita selalu diajarin kan, ayo kalau kalian mau negara ini jadi lebih baik, kota ini jadi lebih baik, doakan juga pemerintah kita, doakan juga para pemimpin negara ini. Karena mereka pun bisa jadi pemimpin negara ini, karena Tuhan memang mengizinkannya. Berdoalah untuk mereka juga. Karena tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Termasuk tidak ada pemimpin di gereja yang tidak berasal dari Tuhan. Makanya kita patut untuk menghormati pemimpin di tempat kita beribadah atau kita melayani di situ. Nah kalau yang terlihat aja, yang bisa kita lihat aja, kita nggak mau hormati. Apalagi Tuhan yang kalian nggak bisa lihat wujudnya. Siapa yang pernah lihat Tuhan? Kalau dia bilang, saya pernah lihat dalam penglihatan. Mana buktinya deh? Fotonya, gitu, videonya gitu ya. Ya dong, kalau kalian cuma sendirian yang lihat, saya juga bisa bilang dong, saya ketemu tiap malam, janjian makan malam sama Abraham, Ishak, Yakub, Paulus, Yunus, dan semua nabi-nabi. Mana buktinya? Itu dalam penglihatan. Ya nggak bisa dong kayak gitu. Nggak bisa dong. Kalau kita nggak bisa menghormati mereka yang terlihat sama mata kita. Bagaimana mungkin kita bisa menghormati Tuhan yang kita nggak bisa lihat wujudnya. Kita hanya bisa melihat Tuhan dengan iman kita. Aturan yang terlihat aja tidak dihormati sama kita. Apalagi aturan yang dari Dia yang tidak terlihat. Kayaknya agak bohong deh kalau kita melanggar semua aturan di dunia ini, tapi kita bilang kita taat sama Tuhan. Bohong deh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Coba deh buktiin. Orang yang nggak pernah melakukan tugasnya gitu, penggelapan pajak misalnya, korupsi, melanggar rambu-rambu lalu lintas, apalagi sebutin semua. Orang yang melakukan itu terus bilang dia taat sama Tuhan. Enggak lah, orang itu aja udah melanggar. Kesimpulannya adalah dengan menghormati pemimpin kita yang ada di dunia, kita sedang melatih diri kita untuk menghormati Tuhan. Tapi bukan kalau kita menghormati pemimpin itu sama dengan menghormati Tuhan. Enggak, itu beda. Itu beda. Dengan kita menghormati pemimpin kita yang ada di dunia, kita sedang melatih diri kita untuk menghormati Tuhan. Bagaimanapun pemimpin kita yang di dunia bukan Tuhan, jadi nggak sama. Jadi kalau ada yang ngajarin, kalau kalian menghormati pemimpin, berarti kalian menghormati Tuhan. Nggak mungkin. Dia sedang mencoba-coba jadi Tuhan, dan itu jelas salah. Kita sedang melatih diri kita untuk menghormati Tuhan. Karena pemimpin yang di dunia, kalau kita tahu atau kita sadar kalau pemimpin yang kita yang di dunia ini ngaco gitu, nggak bener, easy, tinggalin aja dia. Karena sudah jelas orang itu bukan berasal dari Tuhan. Tapi kalau kita tetap berada di sana, kita akan terjadi percekcokan terus. Akhirnya kita tidak menghormati dia. Nah kalau kita tidak menghormati dia, berarti kita tidak taat dengan apa yang firman Tuhan katakan untuk menghormati pemimpin kita. Nah supaya nggak salah gimana? Ya sudah, pindahlah dari komunitas yang tidak benar itu kepada komunitas yang benar.
untuk menghormati orang yang lebih layak untuk dihormati. Jadi kita tidak berbuat salah dalam hal ini. Loh, Firdi lagi ngajarin hal sesat nih, keluar gereja. Enggak begitu. Itu memang sesuatu yang emang harus kita lakukan. Firman Tuhan bilang ini, kalau satu tempat menolak shalom kita, pergi dari tempat itu, kebaskan debu dari kakimu. Kebaskan debu tempat itu dari kaki kita. Loh kalau di tempat itu kita tidak diterima, firman Tuhan katakan, ya pergi dari tempat itu. Tempat itu apa? Ya tergantung. Kalau tempat itu adalah kantor, ya keluarlah dari kantormu. Kalau tempat itu adalah sebuah diskotik, keluar dari diskotik itu. Kalau tempat itu adalah sebuah gereja, keluar dari gereja itu. Cari gereja lain. Jangan sampai, enggak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Enggak ada gereja-gerejaan lagi. Oh, kita yang rugi dong. Ketaatan kita pada pemimpin kita yang ada di dunia melatih ketaatan kita kepada Tuhan. Saya sudah sebutkan itu tadi. Semua berbicara tentang belajar dan proses. Belajar taat. Dalam belajar taat kita ada proses diuji. Sebesar apa ketaatan kita? Setajam apa kita taat? Sekuat apa mental kita untuk terus diproses dalam hal ketaatan. Sampai nanti kita berada pada satu titik, yaitu menjadikan aksi ketaatan sebagai kebiasaan hidup yang baru. Jadi kita kayak jadi orang yang udah terbiasa taat, udah terbiasa, nggak berat lagi taat sama perintah Tuhan, taat sama pemimpin yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin kita, udah terbiasa, nggak berat. Dan kita udah jadi dewasa, kita tahu, oh ini pemimpin ini emang dari Tuhan nih, karena diselidiki. Karena apa yang dia lakukan, apa yang dia ajarkan, wah sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kita sebagai orang dipimpin pun jangan bodoh. Jangan nggak mau tahu apa-apa. Makanya baca Alkitab. Makanya doa, cari referensi, sering-sering brainstorming gitu sama orang yang punya rohani lebih kuat dari kita, yang lebih punya rohani lebih dalam dari kita. Dari situlah kita melatih diri kita. Status boleh jemaat, tapi iman tetap sama di mata Tuhan. Seperti Abraham gitu. Dia nggak paham kenapa Tuhan suruh dia keluar dari Ur Kasdim, dari tanah kelahirannya. Karena disuruh Tuhan aja. Ya udah, dia taat. Seperti Maria, dia nggak paham bagaimana caranya dia bisa hamil. Padahal belum nikah dan belum berbuat apa-apa sama calon suaminya. Dia nggak paham, tapi dia taat. Walaupun dia nggak, ya udahlah Tuhan yang suruh, ya udah taat. Dan seperti Yesus yang padahal dia tahu semuanya. Yesus paham semuanya. Tapi dia taat sama rencana yang memang sudah Tuhan siapkan, rencana yang sudah Tuhan kerjakan. Yang sudah dibebankan pada Yesus. Yesus taat sama itu semua. Kalau kita lihat keseluruhan Alkitab, ini enggak lebih atau sebagian besar mengajarkan untuk taat sama apa yang firman Tuhan katakan. Alkitab sudah memberikan banyak contoh orang-orang yang taat pada perintah Tuhan. Sebutin semua nabi, walaupun awalnya membangkang, awalnya susah diatur, tapi ujung-ujungnya mereka taat. Dan karena ketaatan mereka akhirnya memberikan hasil yang luar biasa besar, luar biasa baik. Niniwe bertobat, bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir, Yakub menjadi Israel, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nggak apa-apa kalau awalnya tuh nggak paham. It's okay. Gue nggak ngerti nih kenapa sih disuruh kayak gini. Tapi ini firman Tuhan yang bilang, ya udahlah lakukan aja. Firman Tuhan yang bilang soalnya. Karena nanti pada waktunya ketika kita mulai paham, kita akan bersyukur. Karena kita sudah taat sejak dulu waktu kita belum paham. Untung gue taat waktu itu. Untung gue lakukan perintah Tuhan waktu itu walaupun gue gak paham. Sekarang gue ngerti kenapa gue harus melakukan itu pada waktu itu. Karena tanpa ketaatan tidak mungkin ada perkenanan Tuhan atas diri kita. Tanpa ketaatan tidak mungkin ada karya penebusan yang dikerjakan Yesus untuk kita semua. Ketaatan adalah syarat mutlak untuk dilakukan oleh kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh Kristus itu sendiri. Mari kita latih kebiasaan kita untuk menjalankan ketaatan kita pada Tuhan. Aksi ketaatan yang menjadi sebuah kebiasaan baru. Obedience act to be a new habit. Amen.
Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.